Pandemi ini telah memberikan gambaran atas keberlangsungan dunia pendidikan di masa yang akan datang melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antar pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Pandemi ini juga menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi baik guru, siswa, dan orang tua. Oleh karena itu, fokus dari KKN Siklus 2 ini adalah pembelajaran di sekolah selama masa pandemi COVID-19. Sasaran dari kegiatan KKN Siklus 2 ini adalah 2 sekolah dengan 2 narasumber yang nantinya akan memberikan kita informasi mengenai proses pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Sekolah pertama yang saya kunjungi adalah SMP 2 Cikampek, di mana saya ditugaskan juga dalam program Kampus Mengajar 2. Sebelum melakukan wawancara, saya terlebih dahulu membantu proses pembelajaran di kelas melalui Zoom, membuat tugas, dan membuat absen untuk siswa melalui Google Classroom. Iya, ngisi soal ya. Kita sekarang review dulu nih materi yang kemarin yang pernah kalian tonton. Ternyata banyak sekali fakta yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran ini, dan nantinya akan divalidasi dalam proses wawancara. Proses wawancara sendiri dilakukan keesokan harinya dengan narasumber Ibu Tati Rahmiati, SPD. Nah Ibu, Gina mau tahu nih mengenai proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini selama pandemi itu kayak gimana sih? Untuk di sekolah SMP Negeri 2 Cikampek selama pandemi kelangsungan belajar tetap seperti biasa, cuman menggunakan seperti WA, terus GC, terus Zoom, kadang ada yang menggunakan Google Meet juga, ada yang menggunakan Google Meet. Jadi tetap dan itu tuh dibagi-bagi ya Bu? Iya. Terus tadi medianya juga udah Ibu sebutin ya, WA, GC, Zoom, dan lain-lain. Terus kesulitan saat menghadapi pembelajaran daring, khususnya dalam pembelajaran matematika gitu Bu, gimana? Kesulitannya begitu banyak apalagi banyak banget, apalagi pada pelajaran matematika ya. Kalau matematika kan kalau tidak berlangsung dengan anak itu susah banget untuk menjelaskan, karena anak itu kalau melihat video lebih dari 8 menit atau apalagi sampai 10 menit juga maksimal 10 menit sudah tidak bisa konsen, sudah malas. Paling video juga kita buat durasinya juga kadang 6 menit, 5 menit, sebentar. Jadi yang ditayangkan yang inti-intinya saja. Nah kalau ada pertanyaan kadang di WA group, tapi di WA group juga kadang kan kalau matematika banyak rumus, jadi susah kan menjelaskannya, lebih susah lagi ya. Paling video dalam WA gitu aja paling untuk mengatasinya itu. Untuk mengatasinya berarti lewat WA lewat gitu WA, iya, dengan menggunakan video juga boleh gitunya, sambil ininya gitu. Terus kalau kendala saat penggunaan kayak Zoom, Google Meet kayak ini gimana tuh kendalanya? Kendalanya itu di anak terutama di kuota, karena kuota kalau yang namanya Zoom kan menggunakan kuota lebih besar. Itu jangankan kita sebagai jangankan anak ya, kita aja sebagai pendidik kalau apalagi harus di rumah itu kita juga harus siap-siap kan kuotanya. Nah kalau anak apalagi yang kita mah di sini ya termasuk yang gimana ya, menengah ke bawah. Kalau dalam soal ekonominya itu menengah ke bawah. Nah untuk itu pasti yang masuk itu hanya sekedar 30%. Tidak semuanya masuk room ya. Nah itu untuk mengatasi siswa yang nggak masuk Zoom berarti lewat video tadi gitu? Iya lewat video, jadi di GC tetap kita ada materi yang disampaikan, Zoom juga tetap gitu. Jadi biar kebagian materi semua gitu Zoom ya Bu, itu kadang kita juga melihat anaknya bagaimana gitu. Terus ada buku khusus nggak tuh Bu yang dipegang siswa selama pembelajaran daring? Kalau buku khusus sih tidak, kita tetap menggunakan buku yang dulu, buku paket ya. Kalau buku khususnya tidak ada.
paling dalam buku paket itu kita lebih diambil yang inti-intinya saja, nggak semua, tidak semuanya disampaikan. Terus cara ibu mengelola atau mengatur kelas supaya tetap kondusif sama pembelajaran daring itu gimana? Nah, pasti kan ini karena anak-anak kadang aktifnya di WA, jadi di WA itu kita itu harus sering misalkan nyapa dulu anak bagaimana biar kondusif itu. Jadi dari sebelum kita memulai pembelajaran kita sapa dulu anaknya. Kalau ngelihat anaknya sudah meresmi, iya Bu, waalaikumsalam, sudah menjawab itu, oh berarti anak sudah siap nih. Baru kita masuk di GC gitu. Kalau di GC udah kita lihat lagi kan anak, oh ini ada mengerjakan, Bu, ini tidak mengerti, ini kurang paham, ini apalagi gitu, pasti dari sana oh iya anak kelihatan. Berarti nungguin mereka nungguin iya respon ya. Apa aja sih yang mempengaruhi proses belajar matematika di kelas selama pembelajaran daring? Yang mempengaruhi misalkan anak tuh jadi semangat belajar matematika atau anak tuh jadi malas, pengaruhnya apa? Pengaruhnya gini ya, kalau anak jadi semangat, kalau sama kita sudah dikasih misalkan kita langsung ngenilai gitu, itu anak membuat anak semangat juga. Jadi nilai meskipun di GC tapi langsung dikembalikan ke anak. Nah di sana juga anak begitu semangat, oh iya saya sudah dinilai nih, karena kan sudah tahu nilai saya segini, langsung dikembalikan. Nah kalau yang mempengaruhi tidak semangatnya yang mungkin anak itu yang apa ya, anak-anak kan rata-rata pada kalau tidak pas waktunya gitu, sering ada yang terlambat yang begitu mengerjakannya itu. Nah itu yang mempengaruhi mereka itu. Kadang juga kalau kuota siang tidak ada, kuota malam dia yang punya. Oh pantasnya ya. Jadi kadang di Google Classroom juga ada ngirimnya tengah malam. Iya, karena kadang-kadang mereka itu punya kuota malamnya. Kuota siangnya jarang tersebut. Kemudian cara ibu mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kayak gimana? Karena kan ini daring ya. Ya sebenarnya itu kan kognitif kan pengetahuannya, itu kan bisa dilihat gitu ya. Afektif sama psikomotor juga bisa sih hanya dilihat dari sikap kerajinan dia gitu kan. Dia berarti dia kan bisa cepat bergeraknya dengan aktif gitu, dengan ini responnya gitu aja sih. Berarti cara mengembangkannya dengan ya tugas-tugas itu ya. Ternyata fakta-fakta yang saya temukan kemarin saat proses pembelajaran dibenarkan oleh Ibu Tati. Lalu, apakah proses pembelajaran di setiap sekolah sama? Untuk memastikannya, saya mendatangi sekolah kedua yaitu SMPN 1 Banyusari. Narasumber yang akan saya wawancarai adalah Bapak Abdul Rohim Zaini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimana sih proses pembelajaran selama ini? Untuk di SMP 1 Banyusari secara umum memang pembelajaran itu daring, tapi untuk beberapa mata pelajaran itu dilakukan secara luring tergantung kebijakan guru mata pelajaran masing-masing. Tapi untuk matematika sendiri, untuk pelajaran saya dari awal mulai pandemi berarti tahun ajaran yang kemarin juga itu udah luring sama daring. Ya, setengah luring, setengah daring. Kalau buat pembagian jadwal luring daring itu gimana? Satu minggu misalkan minggu ini daring, minggu berikutnya adalah luring. Oh, jadi seminggu ganti-ganti. Betul. Dilihat juga dari tadi tingkat partisipannya. Kalau memang ketika pembelajaran daring tingkat partisipannya ini gitu sedikit, atau ketika diberi tugas ternyata yang ngumpulinnya sedikit, berarti nanti diselesaikannya ketika luring, biar ada materi yang langsung masuk, terus kemudian ada tugas yang masuk juga, jadi nilai anak tidak nol sama sekali. Medianya apa yang Bapak gunakan saat proses pembelajaran daring? Ketika daringnya karena memang di sini kaitannya dengan keterbatasan anak ya, jadi yang sederhana gitu, yang umum, paling grup WhatsApp, terus kemudian Google Classroom. Untuk Zoom itu belum bisa digunakan karena balik lagi ke perlengkapan atau kesiapan anaknya juga, terus kesediaan HP yang atau Android yang ini gitu yang dimiliki anak, karena nggak semua anak ya punya HP itu. Ada yang punya HP tapi tidak support ke Zoom-nya itu. Dan terlebih lagi ke kota.
faktor utama ya. jaringan ya, salah satu kendala lah. Salah satu kendala kenapa Zoom tidak dipergunakan di sini ya jaringan, terus kemudian kendala kuota, terus pemilikannya sendiri HP-nya yang tidak support terhadap aplikasi tersebut. Itu khusus matematika aja apa emang semua mata pelajaran nggak ada Zoom? Semua mata pelajaran Nggak ada Zoom. nggak ada Zoom. Jadi cuma mengandalkan grup WA, WA GC. sama GC. Makanya untuk matematika sendiri memutuskan untuk ada luringnya. Itu kan matematika tidak mungkin hanya di komunikasi lewat WA dan GC doang, itu tuh nggak mungkin, harus ada pertemuan karena ada beberapa materi yang memang tidak bisa disampaikan hanya dengan melalui video pembelajaran atau melalui chat, itu nggak mungkin. Terus kemudian ini kendala berikutnya anak yang malas ya, anak yang malas. Terus kemudian anak fasilitasnya ada nih, ada anak punya HP, kuotanya dikasih sama orang tuanya, tapi disalahgunakan, malah pakai main game kayak gitu. Ketika dihubungi tuh gak nyambung, pada akhirnya harus kayak gimana solusinya? Home visit, disamperin ke anak tersebut. Memang jadi PR tersendiri ya, jadi pekerjaan tambahan, tapi ya memang itu harus dilakukan. Bagaimana sikap siswa saat diberi materi atau soal? Variatif Gimana? Variatifnya maksudnya gini, ada anak yang fast respon ketika diberikan soal atau diberikan materi atau diberikan tugas, yang anak langsung merespon, ya terima kasih Pak, kayak gitu. Ada yang biasa saja low respon, udah beberapa menit baru ini. Ada yang sama sekali tidak merespon. Kalau yang nggak ngerespon? Kalau yang nggak ngerespon nanti luring itu menjadi solusi. Respon di sini termasuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas ya. Sekarang menurut Bapak sendiri, apakah pembelajaran daring selama ini efektif? Tidak efektif. Tidak efektif. Alasannya apa ya, sudah dipaparkan tadi, banyak sekali kendala-kendalanya. Terus kemudian untuk saya pribadi, saya merasa tidak optimal ya mengajar. Saya pribadi merasa tidak optimal, materi tidak tersampaikan 100%. Memang pembahasan di video ini sangat menarik. Kita jadi tahu bahwa setiap sekolah memiliki proses pembelajaran yang berbeda. Dapat disimpulkan juga bahwa tidak semua sekolah melaksanakan pembelajaran daring. Ada pula sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran luring. Kemudian, tidak semua sekolah menggunakan media seperti Zoom. Namun, untuk kendala yang disebutkan kedua narasumber tadi hampir sama, yaitu keterbatasan media, kuota, jaringan, dan rasa malas siswa. Dan semoga pandemi ini juga cepat berakhir, agar seluruh kegiatan yang ada di sekolah kembali normal dan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kalau harapan Ibu ya semoga aja pandemi itu cepat berlalu. Pengen cepat belajar secara luring seperti biasa ya gitu. Saya pengen belajar normal, berinteraksi dengan siswa-siswa di sekolah, kemudian penilaian itu bisa lebih enak, lebih murni gitu. Itulah ringkasan dari kegiatan KKN Siklus 2 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu di video KKN Siklus berikutnya.